Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sartika Nursyarisa. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Teknik Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, Project Plan, tentang pembentukan PT atau CV. Presentasi ini disusun oleh kelompok saya, yaitu Revika Selisia, Safrian, dan saya sendiri Sartika Nursyarisa. Presentasi ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Yaitu yang pertama adalah latar belakang mendirikan CV atau PT. Dalam membangun sebuah bisnis, para pengusaha diwajibkan untuk memiliki legalitas. PT ialah badan hukum yang menjalankan usaha dan memiliki saham. Pemilik saham paling sedikit adalah 2 orang. Pemegang saham dalam sebuah PT memiliki kewajiban terbatas dan bisa menjadikannya sebagai perusahaan publik. PT harus didirikan oleh minimal 2 orang warga negara Indonesia atau WNI yang keduanya sama-sama memiliki bagian saham, seperti contoh suami dan istri, kemudian bisa juga teman dengan teman yang lainnya, bisa juga saudara atau sepupu, seperti itu contohnya. Kemudian untuk CV, CV merupakan persekutuan perseorangan terbatas di Indonesia. CV tidak memiliki dasar hukum tertentu. Bentuk usaha ini adalah warisan kolonial yang kerap dipilih oleh industri kecil karena regulasi dan yang relatif lebih mudah. CV merupakan persekutuan perseorangan terbatas di Indonesia. Bisnis ini bisa didirikan oleh seluruh warga negara tanpa dasar hukum yang mengikat. Jadi, CV ini menurut saya tidak harus minimal 2 orang seperti PT tadi. Bisa juga diri sendiri membangun perusahaan CV ini. Yang kedua adalah tujuan dibentuk PT atau CV. Untuk CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerjasama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi, mensyaratkan adanya badan usaha yang legal menurut hukum. Misalkan, untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT. Bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Perusahaan perorangan ialah suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan perorangan atau perusahaan dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation atau in menzak. Dalam hubungan ini pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perorangan atau perusahaan dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Maka dari itu, kelebihan perusahaan perorangan atau perusahaan dagang, aktivitasnya relatif sedikit dan sederhana sehingga organisasinya relatif mudah, biaya organisasinya rendah,
pendirian dan pembubarannya mudah karena memerlukan formalitas, seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak milik. Manajemennya relatif fleksibel. Dalam membuat atau mendirikan sebuah persero terbatas atau PT tidaklah mudah, dikarenakan semua perjanjian yang telah disepakati harus didasari oleh landasan hukum. Dalam sebuah PT, pemilik saham diibaratkan orang yang memegang kendali penuh terhadap hidup dan matinya sebuah PT. Sekian itu presentasi dari saya. Mungkin ada kurang atau lebihnya, saya memohon maaf. Ini untuk memenuhi tugas saya. Jika presentasi saya masih membaca, harap dimaklumi karena saya masih juga sedang belajar. Terima kasih, selamat pagi.